Bismillah, hari ini kita akan belajar mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut, siapakah mereka yang rugi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita sama-sama belajar tentang siapa sih orang yang bangkrut di dalam Islam, orang yang paling rugi di dalam Islam. Kalau kata Rasulullah itu pernah menjelaskan dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu perlu diketahui bahwa ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari atau keduanya meriwayatkan hadis tersebut, maka sebagai seorang muslim yang sejati, yang sempurna keimanannya, yang tinggi ilmunya, jangan pernah meragukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari, karena dua imam ini adalah pendekarnya hadis, pakar hadis, di sini belajarnya sama beliau semua. Makanya kalau ada orang zaman sekarang meragukan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, wah, itu udah luar biasa. Sepertinya dia seperti sahabat Rasulullah, tapi itu mustahil. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Siapa orang yang paling rugi? Rasulullah bilang bahwasanya orang yang rugi itu bukan orang yang bikin usaha kemudian bangkrut, bukan. Orang yang pinjam duit ke bank kemudian nggak bisa bayar, bukan. Orang yang investasi kemudian investnya dibawa kabur oleh orang, bukan. Orang yang berniaga, dia melakukan sebuah ikhtiar usaha kemudian ikhtiarnya rusak, ikhtiarnya terputus. Nah, maka itu juga tidak termasuk di dalamnya. Intinya Rasulullah itu tidak mengkaitkan hal-hal yang buruk di dalam dunia itu adalah sebuah kerugian dalam akhirat, bukan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, ya, ini kalimatnya sangat jelas dan sangat detail banget. Atadarunal mal muflis, Rasulullah ketika itu sedang bersama para sahabat, dan sahabat itu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, atadaruna ma al-muflis?" Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Nah, qalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Ada sahabat yang ngomong begini, "Ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang enggak punya duit, yang enggak punya dirham dan enggak punya barang-barang berharga." Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bis salatin wa siyamin wa zakatin, dia datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti. Nah, ini nih kalimat yang berikutnya. Wa ya'ti, dan dia juga datang. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dama hadza wa daraba hadza wa yuqta hadza min hasanati. Wa hadza min hasanati fa inna faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha fihin nar. Nah, ini orang yang paling rugi. Siapa mereka? Kata Rasulullah, orang yang datang membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, umroh, semuanya dibawa pahalanya. Tapi kata Rasulullah, dia juga membawa qad syatama hadza. Apa itu artinya? Dia juga membawa dosa. Dosa apa? Mencaci, menuduh, memakan harta orang, menumpahkan darah, memukul orang,
maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan diberikan kepada orang yang dizolimi selama di dunianya tadi. Dan ketika pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi, habis, nggak ada lagi pahalanya, maka kata Rasulullah, dosa-dosa orang itu dipindahin ke dia. Nauzubillah. Nah, inilah yang pernah saya sampaikan bahwa zalim sama berdosa itu beda. Ini saya jelaskan bukan dalam rangka kemudian kita meremehkan dan merendahkan serta menganggap itu hal yang lumrah, bukan. Ini saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya biar menjadi perhatian buat kita. Jadi perbedaan dosa dan zalim, nah ini nih perhatikan. Kalau berdosa itu orang hanya sifatnya melanggar atau lalai kepada perintah Allah. Contoh, sholat, dia menunda-nunda, itu artinya lalai. Maka dia masuk kategori bukan zalim, tapi berdosa. Nah, kalau yang sifatnya dosa, itu dia bisa istighfar, minta ampun, sholat tobat, dah dimaafkan sama Allah, insya Allah. Itu dosa. Jadi dosa itu adalah mereka yang melakukan atau meninggalkan atau melalaikan yang itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin tentang dosa. Nah, yang kedua tentang zalim. Kalau zalim itu sifatnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ketika ada orang yang kita cubit, itu namanya zalim. Ketika ada harta orang yang kita ambil, itu namanya zalim. Pokoknya sesuatu yang orang lain tidak menyukainya terjadi sama dia, maka itu disebut dengan zalim. Nah, kalau zalim itu nggak bisa dengan istighfar, nggak bisa dengan sholat taubat, nggak bisa dengan minta ampun, nggak bisa. Caranya bagaimana? Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang melakukan kezaliman, yang harus dilakukan adalah minta maaf, minta ikhlas, minta ridho sama orang yang dizalimi itu. Kalau orang itu sudah memaafkan, sudah meridhoinya, baru istighfar, baru sholat taubat, baru minta ampun sama Allah, baru selesai urusannya. Jadi inilah yang membedakan antara orang yang berdosa dengan orang yang berbuat zalim. Hati-hati, hati-hati dalam berbuat. Jangan sampai kita ada menzalimi orang lain. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.